Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Kali ini saya berada di lokasi tanam melon 12.000 pohon benih darah F1. Apakah Anda pernah merasakan budidaya melon? Misalnya Anda merasa pertumbuhan baik-baik saja dari awal tanam usia 1, 2, 3 sampai 30 hari baik-baik saja, namun tiba-tiba di usia 30 ke atas mulai ada kendala, mulai terserang layu, kemudian kerak daun. Karena kalau kita amati pertumbuhan tanaman melon ini tidak beda jauh dengan tanaman lainnya, juga tidak beda jauh dengan eh, manusia misalnya. Jadi kalau umurnya masih muda, itu umumnya kondisinya masih prima, metabolisme tubuhnya masih bagus. Jadi pertumbuhannya baik-baik saja. Jangankan ditanam di lahan yang sudah diolah dan benar-benar dipersiapkan. Coba bijinya melon itu jatuhkan di tanah, itu aja dia akan tumbuh subur. Jika kondisinya cukup lembab, dia akan tumbuh dengan mudah dan subur. Namun apakah bisa sampai umur 60 hari kemudian menghasilkan buah yang besar? Belum tentu. Sama juga kalau kita tanam di lahan yang sudah kita siapkan. Jika menyiapkan lahannya ini asal-asalan, bedengannya ini kita siapkan asal-asalan, misalnya tanahnya tidak sesuai atau kurang mendukung dari jenis tanahnya. Kemudian kita mencacahnya kurang halus, sekenanya, misalnya membuat gulutan sekenanya. Begitu tanaman kita tanam, biasanya umur 7 hari dia mulai tumbuh, itu pasti kelihatan bagus. Apalagi sudah kena pupuk usia 15 hari, 21 hari, umumnya terlihat bagus. Istilah Jawanya itu koyok yoyo. Jadi namanya usia masih muda, memang pertumbuhannya mudah. Namun nanti tantangannya ketika sudah menginjak usia 30 hari, mulai dipertaruhkan. Jika pengolahan tanahnya itu tidak bagus, maka mulai menemui kesulitan, dan akan diperparah ketika memasuki usia 40, ketika buah sudah jadi, sudah terbentuk, waktunya pembesaran buah. Biasanya bedengan yang kurang dipersiapkan atau yang pembuatannya asal-asalan, itu pohon mulai ada yang layu. Jadi nanti tantangannya di usia 40 ke 50. 10 hari inilah pertaruhannya. Kalau bisa melewati sampai umur 50, tanaman tetap kokoh, berarti eh, hampir dipastikan tanaman itu aman sampai panen. Biasanya banyak yang berjatuhan itu di antara umur 40 sampai 50 jika pengolahan tanahnya sembarangan atau asal-asalan. Sebenarnya semua jenis tanah, asalkan misalnya dia ditanami padi, tanaman bisa bagus, jagung bisa bagus. Sama saja, tanaman itu membutuhkan pH yang sama. Jadi kalau ditanami jagung bisa bagus, ditanami melon juga bisa bagus. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan soal pH. Yang penting ditanami tanaman lain bagus, tanami melon juga bagus. Yang penting pengolahan tanahnya. Jadi harus benar-benar dipersiapkan. Adapun jika ingin mengetahui cara pengolahan tanah, juga sudah saya buatkan videonya di episode sebelumnya. Kalau semuanya serba direncanakan, jadi kita memilih tanah yang tepat, kemudian pengolahan tanah dilakukan dengan sebaik-baiknya, kemudian semuanya kita rencanakan, kita atur, termasuk memilih benih, maka penanaman akan terasa mudah. Jadi jika Anda melihat kondisi tanaman saya bagus, kemudian Anda berpikir bagaimana caranya supaya tanaman Anda bisa bagus seperti ini, ya tinggal menirukan cara yang saya gunakan dari awal sampai akhir. Saya yakin tanaman Anda juga akan bagus seperti ini, atau bahkan bisa lebih bagus, bisa jadi, karena mungkin setiap daerah punya kelebihan sendiri tentang kesuburan tanahnya.
Apa yang saya ceritakan ini adalah pengalaman pribadi. Jadi sebelumnya atau beberapa tahun yang lalu saya pernah mencoba menanam melon dengan bedengan. Itu pembuatannya asal-asalan. Jadi saya pikir yang penting ada gundukan, kemudian nanti tergantung pupuk sama penyiraman. Saya pikir tidak akan ada masalah. Ternyata di awal pertumbuhan normal-normal saja, tapi begitu menginjak usia 30 mulai ada yang layu, mulai ada yang sulit pertumbuhannya karena perjalanan akar, perakarannya mungkin tidak bisa tumbuh dengan bagus menjalar ke semua bagian dari bedengan itu karena masih banyak bongkahan-bongkahan. Jadi pertumbuhannya tidak optimal. Kemudian di usia 40 mulai banyak yang layu. Itu sudah saya pernah mencoba, tapi hanya sedikit, jumlah tanaman sedikit. Saya pernah mencobanya beberapa tahun yang lalu. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau menanam melon, jangan nanggung-nanggung. Kita bikin bedengan harus yang bagus, kemudian kita kasih mulsa plastik juga yang bagus, apalagi kalau tanaman luas seperti ini. Kalau bedengannya bagus, kemudian plastiknya bagus, kita merawatnya juga dengan semangat. Para pekerja juga pastinya akan semangat sekali. Jadi kalau kita bikin bedengannya asal-asalan, kemudian merawatnya asal-asalan, hasilnya nanti juga asal-asalan. Baiklah sahabat petani maju dimanapun Anda berada, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.